Halo beautiful souls, balik lagi dengan Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul apakah aku harus bertahan atau mundur perlahan atau bertahan tapi nunggu atau bertahan tapi jemput bola alias kita yang lebih proaktif, kita yang lebih aktif. Gimana nih? Ya, ini tenang aja, ini bukan untuk pacaran doang, ini bukan untuk yang jomblo doang, tapi ini untuk semua orang. Ini bahkan untuk teman-teman kantor kamu atau memang kalau kamu mau bikin bisnis, kalau kamu mau temenan lagi sama orang, mungkin kamu kemarin sempat berantem atau kamu mau pindah kantor, pokoknya all the things about your life ya. Pokoknya dilihat nanti ini aspek hidupnya ke arah mana, fokuskan itu dari sekarang. Terus berdoa, of course, jangan lupa berdoa supaya memang nyambung ke kehidupan kamu, resonate ke kehidupan kamu. Dan satu lagi, nanti kalau aku omongan tentang cinta atau apa, nanti tuh tinggal diganti ke arah yang memang kamu mau. Misalkan, nih aku kasih contoh nih, karena ini banyak banget yang salah pengertian di setiap komen. Makanya aku selalu bilang nonton intronya ini ya. Oke, dengerin aku nih. Misalkan, ini kamu lagi mau ngobrolin tentang, aduh gue harus pindah kantor atau enggak. Karena gue sebenarnya udah jenuh di kantor ini, tapi gue masih butuh kerjaan. Jadi ini harus kayak gimana sih sebenarnya? Nah mungkin jawaban dari sini adalah kamu nunggu dulu. Kamu memang udah nggak terlalu bagus di sini, cuma hold your vision. Jadi tunggu dulu, tetap di kantor ini, tetap di dalam tanda kutip di hubungan ini. Jadi hubungan ininya nanti dilihat nih hubungan apa? Hubungan perkantoran ya udah di hubungan perkantoran, hubungan pertemanan ya di hubungan pertemanan, hubungan pacaran di hubungan pacaran gitu ya. Jadi maksudnya dilihat ini ada hubungan apa gitu. Jangan nanya lagi, kak kok cinta-cintaan mulu, kak kok karir nggak pernah ada. Ini sebenarnya hampir semua tema-tema atau judul-judul prediksi aku ya, itu semuanya sebenarnya bisa. Kalau memang teman-teman dengerin intro aku, sebenarnya harusnya tahu ini semuanya bisa ke arah mana aja ya. Bahkan untuk yang jomblo atau abis separation atau abis berpisah pun ini bisa. Ini sebenarnya harus ngapain gitu loh. Apakah aku harus menemukan cinta baru atau hubungan baru? Ini bisa hubungan pacar, bisa hubungan, bisa bikin bisnis baru atau hubungan apa aja yang baru. Nanti kalau di sini tulisannya jangan sendirian dulu aja. Nah, maksudnya mungkin kamu nggak usah bikin bisnis baru atau nggak usah moving on dulu gitu-gitu. Apakah aku harus pindah rumah atau pindah kosan soalnya di sini udah ngep? Jawabannya apa? Nah, pokoknya ini banyak banget bisa untuk apa aja. Aku berharap setiap kali aku bikin readingan ini bisa untuk semuanya ya. Tapi ya itu dia, kadang-kadang juga ada miskom karena kalian pengen cepet-cepet langsung ke filenya dan itu suka di skip-skip langsung kayak dikocok langsung pengocokan kartunya dan ininya apa namanya prediksinya. Bukannya aku nggak ngebolehin teman-teman, sayang banget waktu kamu cuma gara-gara beda 3 menit 5 menit kamu dengerin instruksi aku, itu pasti harusnya kamu lebih ngerti ini harusnya ke arah mana gitu loh ya. Jadi aku harapkan insya Allah teman-teman mau lebih bijak dalam melihat prediksi ini supaya lebih ngerti dan lebih mantep gitu loh. Aku malah kasihan sama kamu ya sebenarnya. Kalau aku sih nggak terlalu ngaruh, kamu nggak terlalu ngeliatin kartu juga nggak terlalu ngaruh buat aku, tapi ngaruh banget di kamu sebenarnya gitu ya teman-teman. Aku mengedukasi bukan mau marah yang tadi, maksudnya biar kamunya lebih serak dan lebih resonate, lebih mantep, karena tuh memang benar masalah hidup bukan cinta-cintaan aja. Tapi kan aku nggak mungkin menuruti semua request kamu, takutnya nanti kayak duh mana yang gue mau, mana yang gue mau. Nah ini aku selalu bikinnya sesuai dengan apa ya, keinginan kalian tentang ini ya aku bikin tentang ini gitu, tapi bisa diaplikasikan ke semua aspek hidup gitu ya. Insya Allah ini berguna dan sesuai dengan requestnya kamu tiap hari. Oke, alright, sekarang kita mulai ke arah pick a card readingnya, mulai ini ya, mulai relax ya teman-teman. Kita kocok-kocok mau yang mana, aku maunya kayak gini. Oke. Oke, kita lihat nomor 1 dengan warna apa, dengan hati berwarna merah ada apa? Ada hydrate. Jangan lupa minum, nanti aku akan ajarin ini kenapa aku bikinnya pakai ini. Ada hati berwarna hitam dengan lambang alone time. Nomor 2 pasti pause ya. And then dengan hati berwarna kuning ada si reading, baca. Oke. Silakan dipilih teman-teman, kalau perlu di pause ya. Tanya ke hati kamu ya. Coba minta petunjuk dari Tuhan dengan cara dengan cara diem dan dengan cara berdoa sebentar. Jangan lupa juga nafas yang tebal. Aku selalu bilang nafas yang tebal karena memang harus pelan-pelan dan kuat. Kosongin paru-paru kamu, masukin lagi, kosongin lagi, masukin lagi minimal 3 kali. Oke, kalau perlu tutup mata. Alright,
seperti biasa aku selalu bilang ini adalah general reading, jadi it's okay kalau kamu mau nonton semuanya walaupun kamu udah fokus di salah satu file, tapi kalau bisa nonton semuanya aja karena biasanya channel message aku insya Allah juga bagus karena memang benar-benar dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi ini mudah-mudahan memang bikin hidup kamu lebih baik walaupun tidak resonate gitu, karena aku yang selalu aku bilang aku basicnya adalah seorang healer dan motivator, bukan tarot reader doang. Jadi memang biasanya aku selipkan uh, apa ya, kata-kata pembangun dan saran-saran yang terbaik buat kedepannya bagaimana gitu ya. Jadi it's okay ditonton aja kalau memang kamu pengen killing time gitu ya. Alright teman-teman, aku akan mulai dari nomor 1, nomor 2 yang hitam, dan nomor 3 yang kuning. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang hati berwarna merah dan si hydrate. Oke, aku selalu bikin ini kenapa? Karena sebenarnya ini adalah kartu yang ringan banget tapi cocok banget buat kalian supaya tahu apa yang harus kalian lakukan di masa-masa ini. Aku yakin ini gak ada yang kebetulan. Mungkin pile nomor 1 ini banyak banget yang kurang minum dan kurang menghidrasi badannya. Menghidrasi badannya tuh dengan cara minum yang benar, air putih, air yang manis, kopi, teh, yang penting yang bagus-bagus, jangan yang soda dan jangan yang beralkohol dulu. Hydrate juga ngomongnya tentang pemasukan rohani kamu. Mungkin kamu kurang berdoa dan kurang komunitas yang baik-baik, komunikasi dengan Tuhan gitu kurang, karena haus juga bukan haus badaniah doang tapi haus rohani. Jadi menurut aku hal yang terbaik untuk kamu sekarang tanpa kamu sadari adalah menghidrasi badaniah dan rohani kamu ya. Oke, dengan cara-cara cari komunitas yang bagus, terus kalau perlu banyakin berdoa, sembahyang, banyakin ke rumah ibadah. Kalau memang lagi covid seperti ini it's okay, rumah ibadahnya banyak di online juga, jangan terlalu banyak alasan kayak aku awal-awal alasan lagi nggak bisa kesini ke situ segala macam, padahal banyak juga yang online gitu ya. Jangan lupa juga minum, kayak aku minum selalu banyak di deket sini, ini udah harus banget. Alright, kita mulai ya teman-teman ya, tapi ada azan kayaknya. Aku sebentar ya. Oke, aku lanjutin. Aku akan nge-shuffling dari belakang kamera ini, jangan di skip walaupun kalian gak ngeliat ya, karena aku live shuffling jadi memang harus kalian lihat. Dan kalau nggak belum ada yang belum ngerti ini arah videonya kemana, tolong ditonton intronya karena ini bukan untuk cinta-cintaan doang. Silakan dilihat, itu 1-3 menit intronya di depan itu wajib banget. Kenapa? Karena tujuan dari video ini tuh jauh lebih banyak dibandingkan hanya yang cinta-cintaan doang menurut kamu ya. Coba dicek aja, paling aja ada yang lebih membutuhkan dan belum ada belum ada ide ini sebenarnya ke arah mana sih gitu. Coba dilihat ya. Oke, kalau yang udah ngerti silakan maju lagi di sini. Silakan berdoa teman-teman menurut kepercayaan kalian masing-masing. Oke. Apakah kamu harus bertahan? Dan bertahannya seperti apa? Maju, proaktif, atau pasif aja, nungguin? Atau harus mundur perlahan? Dalam tanda Yesus. Pile number one, what should you do right now? Dalam tanda Yesus. Pile number one, okay. Here we go. Pile number one, apa yang harus kalian lakukan? Dalam tanda Yesus. Bertahan atau putus? Oke. Apa ini? Langsung dapatnya Six of Swords. Ada the Hangman ya. Yes. Ada the World. Satu kali kocokan lagi ya teman-teman. Dalam proses pile number one. Apakah harus bertahan? Atau pisah? Atau menunggu PPT answer? Pile number one. Oke. Ada King of Wands. Dengan bottom of the decknya ada five of pentacles. Alright. Pantes berat ya bos. Kamu kalau denger helaan nafas aku tadi tiba-tiba kayak berat banget. Oke, ada yang udah pesimis, ada yang udah ngerasa memang hubungan ini, karir ini, pokoknya hubungan ini, apapun hubungan itu udah lama nggak mencapai dalam tanda kutip increasing atau progressing ke arah yang lebih baik. Kegantung-gantung udah lama banget. Dan sebenarnya memang kamu pun udah tahu karena dari awal pun udah dapet six of sword ya. Ini melambangkan sebenarnya kamu tuh udah kayak pengen pergi dari sini, pengen moving on, pengen moving forward ke dunia yang baru ya, pengen action ke dunia yang baru. Karena di sini kayak jalan ceritanya seperti ini.
overall energy alias bottom of decknya kan five of pentacles. Five of pentacles itu adalah rasa kepesimisan, rasa yang tidak bisa lagi, udah luka-luka, udah penuh dengan luka ataupun udah jatuh berkali-kali. Menurut kamu ini udah nggak healthy lagi, bondingan di dalam hubungan ini, dan kamu ngerasa juga kayak udah malu, ada shame di sini karena five of pentacles itu kalau misalkan ilustrasi di tarot-tarot yang konvensional ini adalah tipe-tipe yang kalian tuh pergi tapi dengan matanya tuh ditutup pakai tangan di sini loh. Jadi kayak ini mata kita terus kamu kayak giniin. Jadi kamu kayak udah malu saking saking udah nggak jelas banget hubungan ini. Jadi kayak kamu udah malu sendiri, bahkan malu sama diri kamu sendiri, bukan malu sama other people lagi. Ini udah malu sama diri kamu kayak karena kamu ngerasa, "Ini kenapa sih gue masih mau bertahan di hubungan ini?" gitu loh. Jadi saran dari aku kalau memang feeling kamu udah tahu ini tidak bagus, udah lama kegantung-gantung, silahkan moving on ke dunia yang baru, ke path yang baru, ke new pathnya kamu. Kenapa? Karena di depan mungkin aja kamu bakalan dapet dunia baru yang jauh lebih baik. Kalaupun di dunia yang baru kamu juga ternyata dalam tanda kutip susah dan resikonya juga berat, at least kamu sudah mencoba. Karena hidup ini aku selalu bilang trial and error, learning by doing. Kalau kamu nggak mencoba gimana? Kamu mau tahu mana yang terbaik gitu loh. Kalau memang kamu ngerasa tidak terbaik yang di depan, ya kamu coba lagi another option. Itulah hidup, daripada kamu, aku ngeliatnya udah lama banget di sini 6 bulan atau 1 tahun, karena di sini omongannya juga udah 6, nggak ya mungkin 6 tahun, I don't know, tapi minimal ini udah kayak setengah setengah bulan, setengah tahun, 6 bulan kamu tuh udah kegantung-gantung dalam hubungan ini. Buat apa menurut aku? Karena juga di sini banyak banget yang tidak enak, ada Six of Swords, ada The Hangman, dan ada si Five of Pentacles. So saran dari aku yang terbaik, kalau bisa, kalau memang insting kamu mengatakan kamu harus cabut aja dari hubungan ini, it's okay. Tapi kalau memang kamu ngerasa tetap ada kak, masih ada yang belum gue selesaikan dan gue masih mau berjuang sedikit lagi, it's okay. Aku hanya memberikan memberikan gambaran singkat yang lebih jelas gitu ya. Ini sebenarnya ada apa di dalam hubungan yang kamu lagi fokuskan ini gitu ya. Mau hubungan pacaran yang tadi aku bilang, bisnis, mau pindah rumah, pindah kosan, pindah bisnis, pindah kantor, pokoknya atau mau memutuskan sesuatu, mau bikin sesuatu, pokoknya ini yang aku lihat memang kamu arahnya kegantung-gantung. Dan The Hangman juga ngomongin tentang coba dipikir ulang. Jadi inilah harus lebih bijak lagi. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu, tindakan kamu yang mau kamu lakukan tuh apa? Ini ngomongin tentang orang yang melihat perspektif dari berbagai kacamata yang berbeda. Kamu harus jauh lebih bijak ke depannya ya, supaya kamu bisa tahu sebenarnya dunia kamu tuh kemana, sebenarnya dunia kamu apa, di mana, sama siapa gitu loh ya. Karena kamu udah lama di dalam visi misi hidup yang kegantung-gantung ya. Alright, selanjutnya kita lihat ada apa dalam Yesus. Pile number one, apa yang terbaik buat dia, buat mereka yang memilih pile number one. Oke. Oh my god, ini ada door to romance dan ada broken heart. Oke, satu yang aku lihat dari door to romance ini mungkin banyak banget yang pile nomor 1 ini yang memilih tentang cinta-cintaan, tapi cinta juga ngomong tentang kasih sayang atau tentang perasaan kamu mencintai hubungan ini. Mau hubungan ini bisnis atau segala macam, ini juga tetap mencintai, karena sesuatu yang kita lakukan harus pakai cinta, pakai rasa suka gitu kan. Nah, aku ngeliatnya memang kamu sebenarnya kenapa nggak mau memutuskan hubungan ini, memutuskan bisnis ini, kantor ini, segala macam, karena mungkin di dalamnya ada orang-orang yang kamu sayang, ada hal-hal yang kamu sayang. Misalkan kayak aku nih, catering, aku cinta banget masak, tapi aku tuh sebenarnya nggak terlalu pinter dalam hal memotong segala macam gitu loh. Jadi aku tuh agak clumsy atau ceroboh. Jadi kalau misalkan masak, walaupun cuma masak misalkan kayak paru balado itu cuma 5 kilo, tapi aku tuh bisa sampai ke sayat-sayatnya tuh banyak banget, karena mata aku juga udah masalah. Terus aku juga punya problem tulang, entah kenapa aku tuh gampang banget sakit tulangnya kalau kecapean. Jadi memang kayak enggak deh, kayaknya gue nggak bisa catering dulu kalau memang lagi banyak pekerjaan. So walaupun aku mencintai ini, tapi karena di sini banyak luka-lukanya, istilahnya ya, luka-lukanya benar-benar luka kepotong, dan memang luka badan gitu loh, luka batin yang lain, mendingan gue nggak usah catering daripada gue jadinya mengorbankan hal yang lain. Nah misalkan kayak gitu, jadi aku ngeliatnya memang di sini kayak kamu mencintai hubungan ini, tapi kamu tahu di sini banyak luka batin, dan kamu tahu sebenarnya kamu tuh pesimis untuk bisa melakukan ini secara bagus. So relain aja teman-teman, jangan terlalu jangan terlalu kekeh sama yang kamu mau. Coba dipikirin dulu yang terbaik buat diri kamu juga. Kasian gitu kalau kamu terlalu ngehold
suatu hubungan padahal kamu tahu hubungan itu tidak baik adanya gitu ya. Oke, dalam Tuhan Yesus. Pile number 1, apalagi yang harus kamu lakukan sekira-kiranya? Pile number 1. Oke. Ada, oh my god, ada expansion dan ada gosip. Oke, yang aku lihat ini mungkin ini Five of Pentacles yang tadi aku bilang, malu sama orang, malu sama diri kamu sendiri. Ini Five of Pentacles ngomong tentang pergi karena memang udah malu banget, udah pesimis banget dengan hubungan ini. Aku ngeliatnya kamu ngerasa kamu juga udah di dalam tanda kutip digosipin, atau kamu udah kayak ngerasa orang-orang tuh udah pesimis sama kamu, orang-orang udah pada ngomongin kamu. Gosip juga bukan ngomongin tentang gosip kayak diomongin gak benar, tapi gosip juga ngomongin tentang orang-orang yang udah kayak mulai mengusik kamu. Ini kenapa sih kamu begini? Ini kenapa sih kamu begitu? Lu begini aja, lu begitu aja. Jadi aku ngeliatnya memang di sini udah banyak banget orang yang ngomong sama kamu, saranin kamu untuk moving on. That's why kamu akhirnya expansion, pergi, akhirnya kamu mencari dunia yang lain karena kamu nggak kuat dengan mungkin bondingan ini, banyak banget yang ngurusin, banyak banget gosip, banyak banget yang ikut campur, mungkin kayak gitu ya. Jadi kamu males banget gitu. Bisa jadi seperti itu karena ini arah-arahnya tuh memang arah-arah malu dan arah-arah udah pusing dengan omongan sekitar gitu nih. That's why kamu tuh pesimis. Oke, pile number 1 apalagi? Silakan berdoa teman-teman dengan kepercayaan kalian. Jangan pernah takut kalau kepercayaan kita berbeda ya. Pile number 1, what else? Apa yang terbaik buat kalian? Katanya, biasa aja dong. Pile number 1, what else? Ada summertime sekarang, jadi aku ngerasanya memang kalau yang mau bikin konklusi atau kesimpulan karena udah kelamaan kegantung-gantung, kayaknya harus sekarang nih summertime, mumpung memang lagi summertime. Jadi aku ngeliatnya memang di sini jawaban dari semesta kalau bisa bener-bener ya secepatnya di summertime ini. Summertime coba kamu lihat di Google dari bulan berapa sampai bulan berapa kalau mau tahu pastinya coba. Tapi summertime intinya sekarang kamu kalau bisa memang sekarang ini asap, as soon as possible kamu moving on ya. Dan di sini ada emotional healing yang aku lihat memang kamu butuh banget untuk pergi, untuk release your stress, release your past life, release your emotional ya, release your anger emotion gitu loh. Karena aku ngeliatnya di sini kamu udah kelamaan tertekan dengan gosip, tertekan dengan patah hati, sakit hati, luka hati, kebangkrutan ini banyak banget pokoknya tentang hati yang mengernyit. Nah, kamu udah kelamaan gitu loh. Coba kamu emosionalnya itu diluruskan lagi ya. Luka batinnya dijahit-jahit dulu. Jadi rest your body, rest your emotion gitu loh. Aku ngeliatnya kayak gitu deh. Oke, pile number 1, what else? Apa yang harus kamu lakukan lagi? Kamu udah tahu jawaban paling jawaban paling tepatnya adalah kamu moving on, tapi aku pengen liatin lagi ke kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi aku selalu bilang, makanya walaupun sometimes nggak resonate banget, tapi insya Allah ini tetap berguna karena memang aku selalu menyelipkan saran semesta dan memang saran-saran menurut aku yang baik gitu loh ya. Jadi ini bukan prediksi doang. Aku harapkan konten aku berguna untuk apapun dan untuk siapapun yang lagi mengalami masalah gitu loh. Dan sini ada confidence is your key to success. Oh my god, aku ngeliatnya memang kayak, dan ini Leo, ini kan juga seasonnya Leo. Aku ngeliatnya kayak gini sih gampangnya ya. Kalau memang kamu mau moving on atau kamu mau bertahan, itu adalah istilahnya kayak haknya kamu, itu urusan kamu. Tapi satu hal yang semesta mau bilang, jangan pernah terlalu pesimis. Oke, rendah hati itu bagus, tapi jangan sampai rendah diri. Rendah diri itu udah kayak takut sama diri sendiri, takut sama orang-orang, takut dengan gosip dari orang-orang, takut dengan negative thinkingnya orang. Kamu selalu malu dan kamu selalu menghindar dari masalah. Kamu ngerasa hidup kamu kegantung-gantung melulu. Itu nggak boleh. Mau sampai kapan kamu kayak gini gitu loh. Karena sebenarnya yang tadi aku bilang, di luar sana, di kehidupan yang lain, di aspek hidup yang lain, walaupun kamu udah next ke tempat yang lain, lokasi yang baru, ke percintaan yang lain gitu, ke bisnis yang baru, pasti ada resiko dan pasti ada omongan orang. Itu nggak akan pernah ada habisnya teman-teman. Aku pun juga sebenarnya ada di pergolakan batin. Orang-orang bilang, buset, masa iya sih lu tarot reader, padahal kan di seorang mungkin di Kristiani atau di agama-agama lain itu nggak boleh menjadi fortune teller atau gimana. Apalagi papaku seorang profesor riset yang bener-bener notabene seorang yang semua melihatnya dengan kacamata sains, kacamata yang nyata gitu loh. Tapi anaknya malah kayak beginian. Tapi it's okay. Mau sampai kapan kamu bergumul dan
bercampur aduk hidupnya dan otaknya cuma gara-gara omongan orang. Do what you want to do gitu loh, menurut aku kayak gitu. Walaupun resikonya adalah mungkin diomongin orang, tapi satu hal yang aku mau bilang, kalau kamu mencintai perasaan itu atau mencintai hubungan itu, kamu tahu sebenarnya insting kamu harus menyudahi atau enggak. Jadi jangan dengerin orang yang gimana-gimana banget. Tanya sama diri kamu, tanya sama hati kamu, inner voice kamu, dan tanya sama Tuhan. Pasti ada kayak semacam ilham atau inner voice yang bilang, iya memang benar kata orang, memang itu nggak bagus. Atau enggak, hey jangan dengerin kata orang, enggak, lu nggak usah moving on, lu tetap di sini, stay here for a while. Mungkin seperti itu. Jadi jujur sama diri kamu sendiri, kamu mau apa? Karena mau gimana pun juga yang nggak bisa kamu bohongin adalah diri kamu sendiri. Makanya aku selalu bilang, kalau ada komen, Kak, gimana sih cara untuk tahu ini inner voice kita atau omongan setan? Jujur sama diri kamu sendiri, itu jawabannya. Sebenarnya kamu tahu, apapun yang kamu mau lakukan itu baik dan buruk, sebenarnya kamu tahu. Orang tahu kok narkobaan buruk, orang tahu kok nonton video porno buruk, orang tahu kok yang namanya bohong sama pacar buruk, orang tahu kok yang namanya selingkuh tuh buruk. Cuma kadang-kadang kita tuh selalu memberikan pembenaran sama diri kita, oh enggak soalnya gue begini, oh enggak soalnya gue begitu. Padahal kita tahu kok, kalau kita lagi jujur sama diri kita sendiri, coba dijujur, malam-malam diem merenung, jujur, bener nggak kamu ngerasa itu bener gitu. Nah jadi nggak usah dengerin orang. Kalau kamu tahu diri kamu bener, pasti kamu kayak ada rasa iya nih gue bener. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa salah, pasti ada rasa malu sama diri kamu sendiri, dan itu lebih ngehukum diri kamu dibandingin orang-orang yang ngehukum kamu. So trust with yourself, alright? So yang aku bilang, jangan pernah patah semangat. Kalau kamu ngerasa inner voice kamu tetap stay di sini, stay. Atau enggak kamu ngerasa emang pindah aja, emang pindah klien hati aja, pindah bisnis aja. Mau orang bilang lu bego, lu lagi masa pandemik begini, lu malah pindah-pindah bisnis, malah resign dari kantor, bego lu, sayang lo duitnya, bla bla bla. Tapi kalau kamu ngerasa itu yang terbaik daripada gue stres mulu, daripada gue luka batin mulu di kantor ini, di bisnis yang ini, di perjuangan percintaan yang ini, nggak apa-apa, bodo amat gitu loh. Uang bisa dicari, cinta bisa dicari, tapi emotional healing nggak bisa dicari kalau memang kamu nggak mau nyari gitu loh. Ini harus benar-benar kamu cari dengan cara kamu harus confident sama diri kamu sendiri, kamu yakin sama pilihan hidup kamu ya. So jangan terlalu dengerin orang tuh butuh supaya menjadi pertimbangan di diri kita, tapi kalau terlalu dengerin, lama-lama lu muntah, gumoh gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang harus kamu lakukan lagi? Alright. Ada balance. Yang tadi aku bilang, ada the hangman. Kamu harus balance. Kamu harus melihat perspektif yang berbeda dari segala macam kacamata orang. Dengerin orang nggak apa-apa, tapi aku bilang untuk jadi pertimbangan. Tetap at the end kamu yang harus tahu mana yang terbaik buat diri kamu. Balance yourself gitu ya. Makanya harus healing emosionalnya. Kalau kamu nggak bisa healing luka batin dan past life kamu nggak bakalan bisa yang namanya tuh balance. Nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin gitu loh. Ya, karena hangman pas banget ngomong tentang balancing hidup untuk kedepannya. Jangan terlalu malu, jangan terlalu pesimis, tapi juga jangan terlalu kepedean gitu. Itu bagusnya kayak gitu, makanya dibilang balance yourself. Alright, what else? Ada friendship. Temuin teman-teman kamu yang baik ya, temuin teman-teman kamu yang baik, tanya sama mereka ya, apa yang terbaik ya. Dan kalau memang kamu ngerasa ini juga masalah friendship, masalah broken heart, kalau kamu ngerasa memang friendship kan hubungan ya, ship itu kan hubungan. Kalau kamu ngerasa friendship ini tidak baik adanya, toxic, emang bikin kamu jadi orang yang gak baik, ini yang harus diputusin. Karena aku ngerasa memang ada beberapa teman yang kurang baik. That's why aku di sini disuruh moving on ya, karena memang ini yang bikin dunia kamu hancur. Tapi ada malah yang aku ngerasa friendshipnya tuh kental banget, yang bisa mungkin bikin kamu ngerti ini harus kemana. Jadi dilihat situasinya kamu kayak gimana, ini toxic atau ini adalah angelnya kamu ya. Coba dilihat, karena ini berhubungan dengan friendship banget. Coba kita lihat lagi yang lain. Pile number 1, what else? Ada happiness dan ada, yes. Ini bener-bener dua, karena happiness juga ngomong tentang friendship, karena ada lambang dolphin. Oke, dan sini warnanya pink keungu-unguan, ini ngomongnya tentang insting. Jadi tanya insting kamu memang hubungan ini baik adanya apa enggak. Ini friendship pertemanan, teman bisnis, teman hidup, istilahnya pacar, pasangan, gebetan, pokoknya tentang ship, hubungan, boundaries ya. Coba ditanya sama diri kamu, apakah ini yang terbaik, apakah ini yang baik circle-nya. Kalau enggak, putusin circle-nya ya, moving on dari circle ini. Cari friendship, cari hubungan yang bisa benar-benar bikin kamu happy. Seperti dolphin juga ngomong tentang expansion, tentang pergerakan, karena memang dolphin itu termasuk salah satu binatang laut yang kalau migrasi lumayan
kenceng kemana-kemananya dari satu masa ke masa lain gitu ya. Jadi memang kamu itu harus mencari friendship yang benar-benar baik adanya, teman hidup, teman nongkrong, teman berbisnis, gitu-gitu ya. Ya, walaupun orang bilang kenapa sih lu kok ganti-ganti teman mulu atau ganti-ganti pacar mulu? Ya kalau kamu ngerasa itu yang terbaik, kenapa enggak? Kamu harus expansion. Emang kalau emang itu yang terbaik, kenapa enggak? Oke? Lanjut, ada apa lagi teman-teman? What else? Apa yang harus terbaik? Tuhan Yesus, file number 1. What should? Alright, ada the Phoenix dan ada the Dragonfly. Phoenix new phase, fase yang baru. Ada renew, ada transformation, ada change your mind, ada growth. Yes, change your mind. Harus bertumbuh, harus ada new phase, ada Six of Swords, ada expansion, ya. Ada renew lagi, oh my god, transformation. Yes, transform yourself. Aku udah bilang kalau aku bikin videonya ini di range waktu dari Juli ke sini lagi, ya, Juli Agustus atau ke arah-arah selanjutnya, Juli Agustus September dan bla 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 bla, itu pasti ngomong tentang transformation. Karena yang aku bilang di 2020 pertengahan sampai nanti 2021 tema hidup kita pasti tentang transformation, dan terbukti ternyata memang benar. Dan selanjutnya ada Dragonfly. Kalau kamu tahu Six of Swords ini memang lambangnya kalau di sini-sininya biasanya ada Dragonfly. Nanti aku kasih lihat deh kalau di tarot yang lain. Jadi memang kayak sebenarnya ini juga tentang fase yang baru. Jadi karena Dragonfly juga hampir sama seperti apa namanya? Seperti kupu-kupu, tapi ya dikit doang bedanya. Intinya kayak change juga, adaptasi, beradaptasi, change. Things coming to light, ada healing, ada finding out, ya. Be light hearted. Finding out juga ngomong tentang the hangman. Kamu harus tahu mana yang terbaik, tapi dengan cara healing dulu. Di sini ada emotional healing, ada cara untuk pergi dulu. Jadi kamu bisa find apa yang ternyata sebenarnya udah lost gitu loh. Jadi lost and found. Jadi kayak tema hidup kamu lost and found dulu gitu. Jadi gak apa-apa sebenarnya kamu pergi, gak apa-apa kamu sendirian, gak apa-apa kamu dalam tanda kutip bangkrut dulu untuk tahu sebenarnya apa yang terbaik buat diri kamu. Sebenarnya itu sih. Oke, pile number 1, satu kali lagi, apa yang harus terbaik buat diri kamu? Oh my god, change in the night. Ada you have change quickly. Change in the night. You have change quickly. Kamu banyak banget perubahan akhir-akhir ini. Coba dilihat lagi perubahannya itu ke arah positif atau negatif ya. Karena perubahan itu juga bisa ke arah negatif loh, jangan salah loh ya. Jadi perubahan itu juga harus dicek. Kalau nggak bagus perubahannya, ya kamu juga harus Kamu juga harus berubah lagi gitu loh. Jangan kamu bilang, aku udah berubah, tapi kalau berubah ke arah yang jelek buat apa? And then terakhir ada keep your temper. Don't allow anger to rule you. Jangan terlalu emosionalnya naik dan turun ini. Emotional healing, memang aku udah bilang kalau orang udah nggak ngerti harus kayak gimana, udah pesimis dan segala macam, memang emosionalnya itu jadinya naik dan turun, moodnya jadi nge-swing dan jadi nyebelin banget, karena sebenarnya dalam hatinya udah banyak luka, udah banyak kesakit hatian, udah banyak gosip yang dia terima, udah ngerasa kegantung-gantung. Orang hidupnya kalau udah kegantung-gantung, bayangin aja ya, biasanya orang kakinya di bawah, palanya di atas, ini palanya sekarang di bawah, ini rasanya gak enak banget. Ini ngomongin tentang temper yang gila-gilaan banget. Nah, jadi aku bilang sama kamu, jangan terlalu sering marah sama diri kamu sendiri, jangan terlalu sering marah sama orang lain dan sama dunia. Karena kenapa, mau gimana pun juga sebenarnya ini adalah masa-masa kamu beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini. Dicari caranya gimana cara kamu bisa moving on dengan rasa ikhlas, ya, healing, ya. Oke, teman-teman, menurut aku cukup kayak gitu aja. Yang penting kayak kamu tahu, kamu harus balance, kamu harus cari boundaries yang baik, friendship yang baik lagi, ya. Kamu harus happy karena aku ngeliatnya memang kamu udah terlalu banyak sakit hati, dan ini yang bikin kamu kamu jadi orang yang temper banget, naik banget, hati-hati, darah tinggi coy, nanti stroke ya. Jadi harus slow aja gitu ya, let it flow aja, balancing your life. Oke, teman-teman, thank you so much udah nonton aku file number 1. Menurut aku memang bener-bener number 1 ini banyak banget pesan semestanya, semoga berguna buat kamu. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls, bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini, dan Roro sekarang ada di pile nomor 2 dengan lambang alone time. Oke, alone time ini ngobrolin tentang kamu harus, kalau memang butuh waktu sendiri, it's okay untuk sendirian. It's okay to be alone ya, nggak apa-apa ya. Kadang di dalam kesendirian kita baru tahu kita harus apa
ya. Jadi jangan pernah takut, ih sendirian mulu, ih jomblo mulu, ih nggak pernah mau main sama teman-temannya, sombong apa segala macam. No baby, kamu yang tahu sebenarnya hidup kamu mau kemana. Kalau kamu emang ngerasa kamu lagi butuh waktu sendirian, kenapa enggak? Jadi jangan pernah dengerin orang sampai berlebihan banget ya. Aku selalu bilang mungkin ini nggak ada yang kebetulan, aku memang lagi suka banget bikin kartu-kartunya itu bukan hanya dari ini ya, bukan dari hanya apa sih namanya tuh kayak batu-batu atau simbol, tapi memang benar-benar kayak dari kartu yang ada meaningnya. Dan ini menurut aku nggak kebetulan juga kamu lagi paling nomor 2 mungkin butuh sendiri atau memang lagi pengen sendirian aja gitu ya. It's okay. Yang penting kayak di dalam kesendiriannya pun ini kamu happy dan kayak kamu ngerti apa yang harus kamu lakukan gitu loh. Jadi kayak alone time juga bukan masalah lonely, bukan masalah kayak sendirian ngerasa terpuruk, enggak, jangan sampai seperti itu juga. Alone time itu ngomongin tentang ngomong sama diri sendiri, sama inner voice kamu gitu kan ya. Spend time with yourself gitu ya, kayak nurturing yourself, nonton TV, minum kopi, lihat pemandangan, atau sekedar kayak berdoa atau berafirmasi, Tuhan gue pengen kayak gini. Nangis juga nggak apa-apa, alone time tuh nangis nggak apa-apa. Dengerin sebenarnya kamu tuh mau ke arah mana, cari solusi di dalam setiap permasalahan hidup kamu. Jadi alone time juga bagus. Oke teman-teman, kalau kamu nggak ngerti ini tujuan readingannya mau kemana, karena ini bukan cinta-cintaan doang, silakan ditonton intronya aku 1-3 menit ya. Itu penting banget karena ini juga bukan ngomongin tentang relationship atau lovership doang ya. Coba dicek ya, harus bijak teman-teman supaya kalian ngerti ini mau ke arah mana. Di setiap video aku saranin kamu juga sekarang seperti itu ya, nonton 3 menit awal, mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus, karena itu instruksi ya, istilahnya kayak manual booknya. Kalau memang kamu mau beli sesuatu, nggak mungkin kamu ngerti semua kalau nggak nonton atau nggak baca manual booknya gitu ya. Please be wise teman-teman, karena banyak banget yang komen, Kak Roro sering banget sih pakai cinta-cintaan doang. Kita nggak makan pakai cinta, kita makannya pakai duit loh Kak Roro. Coba diomongin tentang karir dan segala macam. Hey, aku hampir semuanya juga ngomongin tentang general, cuma kaliannya aja ngelihat judul terus langsung kamu skip ke arah shuffling kartu atau langsung ke arah malah udah ada kartunya. Itu yang bikin kalian tuh tersesat. Kalian nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya ngomonginnya tentang hal yang lain juga gitu. So dengerin apa intronya 1-3 menit yang di awal ya, biar ngerti ini mau ke arah mana. Oke? Okay? Alright, kalau yang udah ngerti silakan maju lagi sama Roro di sini. Silakan relax dan silakan fokusin ini mau ke arah mana kamunya ya. Hubungan apa yang kamu fokusin ya, Tuhan Yesus. Supaya kamu ngerti kamu mau bertahan, kamu harus moving on, atau bertahannya dengan cara apa, harus proaktif atau pasif aja. Coba kita lihat ya dalam Tuhan Yesus. Pile number 1, what should you do right now? Bertahan atau lepaskan? Pile number 2, pile number 2, pile number 2. What should you do? Pile number 2. Dalam Yesus, give me the answer, Yesus. Apa yang terbaik buat pile number 2? Apa yang harus dilakukan pile number 2? Ada apa ini? Ada 4 of cups. Pile number 2. Apa yang harus kalian lakukan pile number 2? Give me the answer. Ada 2 of cup. Pile number 2. Emang bener keras kepala ya pile number 2 ya. Susah banget diambilnya. Oke. Dengan bottom of the decknya mana sih? 7 of Pentacles. Alright. Hey, jangan keras kepala. Hey, jangan terlalu menutup diri. Ya. Jangan terlalu pesimis, jangan terlalu menutup diri, jangan terlalu bebal, jangan terlalu angkuh. Ego diturunin, say. Ya, karena 4 of Cups ngomongin tentang orang yang dikasih berkat, orang yang udah dikasih berkat hubungan yang baik. Ini hubungan ini bisa yang aku bilang tadi, atasan bawahan. Kamu lagi fokusin apa? Pertemanan kah? Hubungan gebetan? Hubungan mantan? Hubungan pacaran? Nikah? Apa gimana? Pokoknya kamu sebenarnya udah dikaruniain orang yang udah
partner yang udah sejajar banget sama kamu, yang sebenarnya udah oke banget secara fisiknya, secara otaknya, visi misinya, tujuan hidupnya juga kayaknya sama kayak kamu, cara cara bercandanya, cara seriusnya, pokoknya semuanya sama. Mungkin agamanya, kalau ini pacar juga ini agama juga sama, pokoknya udah standarnya kamu ini udah selevel hidup kamu. Tapi kamunya aja yang kadang-kadang tuh nyebelin kamu, yang gak pernah melihat ini sebagai satu karunia. Karena Four of Cups juga ngomongin tentang orang yang kayak menundukkan diri, nggak mau ngelihat kalau ini udah ada berkat dari Tuhan. Aku ngeliatnya kayak di sini tuh banyak banget yang angku dan banyak banget yang nggak grateful di sini, nggak bersyukur kalau memang udah punya ini semuanya. Sebenarnya kamu kayak ngerasa, apakah ini yang udah ini adalah yang terbaik? Apakah gue cukup dengan hubungan ini? Apakah gue cukup dengan pekerjaan ini? Karir gue bagus dengan karir gue yang ini doang? Atau bisnis gue udah cukup apa enggak? Apa gue harus moving on? Hey, jangan terlalu sering moving on, karena di sini aku ngelihatnya hubungan ini, apapun itu ya, bisnis, pekerjaan, pacaran, mungkin kamu mau nge-maintain hubungan ini lagi, ini adalah hubungan yang bagus. Karena Seven of Pentacles juga ngomongnya tentang masa-masa penanaman tanaman. Mungkin kamu sekarang ngeliat akarnya belum terlalu bertumbuh di hati kamu. Kamu ngeliat juga cuannya atau labanya atau keuntungan bisnis ini atau keuntungan dari pacaran sama orang yang ini gitu loh. Ini belum terlalu kelihatan. Tapi tunggu, kamu siram, kamu kasih pupuk, kamu kasih perjuangan kamu, cinta kasih kamu ya. Karena nggak ada satupun yang kamu lakukan itu bakalan sia-sia. Kamu ngelakuin hal yang buruk, pasti kamu dapat karma buruk. Kamu ngelakuin hal-hal yang baik, pasti nanti berbuah baik. So, jangan cepat menyerah, jangan cepat ngerasa kayak nggak bersyukur dan segala macam. Just count your blessing, karena maksudnya banyak orang yang jauh lebih tidak beruntung dibandingin kamu. Kamu udah dapat partner yang bagus, at least kamu nggak sendirian. Mungkin emang orang-orang di pile nomor 2 ngerasa sendirian terus, padahal mungkin kalian nggak sendirian. Kalian aja yang ngerasa tidak bersyukur dan tidak beruntung, padahal kamu the lucky one gitu loh. Kamu orang yang beruntung, kamu tuh punya orang-orang sekitar yang bagus, yang baik, yang mungkin nggak sesuai kriteria kamu banget, tapi ini orang sebenarnya yang kamu butuhin gitu loh. Di sini juga ada the Knight of Wands yang aku lihat memang perjuangin. Jangan lupa, ini tipe yang jawabannya harus kamu perjuangin. Karena ini waktunya bukan untuk menyesal, ini waktunya untuk menunggu sesuatu yang baik. Jadi jangan pernah pesimis. Jangan kabur dulu. Ini jawabannya, jangan kabur dulu. Hold your vision baby untuk kabur, oke? Pertahanin dan lebih banyak kasih, ini harus lebih proaktif. Ini harus lebih banyak dikasih pupuk hubungan ini. Air yang banyak, hidrasi hidup kamu. Jangan sendirian terus. Kamu boleh sendirian untuk tahu apa yang terbaik. Ya, kamu harus mikir ini sebenarnya harus kayak gimana sama hubungan ini, sama bisnis ini, sama pacar gue, sama istri atau suami gue. Tapi after that, setelah itu kamu harus lebih lebih membangun hubungan ini. Ya, kalau enggak soalnya kamu bakalan babak belur juga nih. Tapi babak belurnya bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia ya, karena sebenarnya kamu sendiri yang ngerasa dia bukan orang yang cukup. Ini ya gini loh, nggak ada orang yang ngerasa dirinya cukup atau orang lain cukup. Itu pasti nggak ada cukupnya, namanya ada temptation, ada keinginan lainnya. Itu kan emang wajar gitu loh. Itu untuk motivasi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau ketika kamu ngerasa terus-terusan pasangan gue nggak baik, nggak bener segala macam, ya mau gimana? Cari dong solusinya. Kalau nggak bener gimana? Bukan karena kamu ngerasa dia nggak bener terus cari hubungan yang lain, bisnis yang lain, karir yang lain, kantor yang lain, belum tentu. Bisa jadi diperbaikin supaya jadi lebih benar gitu. Dan ini saran semestanya kayaknya harus dibenerin deh, jangan kabur. Kalau tadi file nomor 1 harus cabut, kalau ini menurut aku malah beda banget. Kamu harus perjuangin ini malahan. Coba kita lihat yang lain lagi ya, Tuhan Yesus. File number 2. Silakan teman-teman berdoa lagi. File number 2. What should you do? Teman-teman, file number 2, file nomor 2. Oke. Ada Healer of the Ages. Healer of the Ages ngomongin tentang dua hal, karena ini memang tentang ketuhanan. Lambangnya Tuhan Yesus, itu lambang Tuhan. Itu ngomongin tentang memang kamu harus lebih banyak ngobrol sama Tuhan. Ya, karena mungkin kamu udah terlalu pesimis di sini, udah terlalu ngerasa banyak banget batin gue yang terluka, bla bla bla. Karena di sini juga ngomongin tentang kepesimisan dan luka. Coba ngobrol sama Tuhan, minta kekuatan dan minta petunjuk. Yang kedua, Healer of the Ages juga ngomongin tentang seperti second chakra, ngomongin tentang gairah. Jadi carilah gairah kamu lagi gitu loh. Cari trigger kamu lagi, apa yang bisa nge-trigger kamu gitu ya. Jadi jangan sampai, karena Four of Cups juga ngomong tentang orang yang udah kayak yang aku bilang, tidak grateful, tidak ngerasa beruntung. Jadi kayak di dalam hubungan ini, di dalam bisnis ini, pacaran ini, pokoknya hubungan gitu ya. Ini kamu ngerasanya kayak
udah nggak greget lagi gitu loh, udah pesimis, makanya kamu jalannya juga actionnya juga yang udah ogah-ogahan gitu, padahal nggak boleh. Ini yang bikin nanti hancur ya karena ini, bukan karena hubungan kamu yang jelek, tapi karena kamu sendiri sebenarnya. Jadi jangan sering merasa seperti itu ya teman-teman ya. Oke, harus cari gregetnya. Tanya sama Tuhan gimana cara untuk lebih greget gitu loh, lebih lebih semangat gitu. Oke? What else? What should you do? Pile number 2. Oke. Ada intuition dan ada miracles. Jangan takut, pasti di depan ada banyak mukjizat. Jangan pernah takut, berdoa sama Tuhan dan tanya, yang tadi aku bilang, tanya sama inner voice kamu apa yang terbaik buat diri kamu. Intuition juga ngomongin tentang wangsit atau ilham dari Tuhan. So tanya sama Tuhan, tanya sama inner voice kamu. Aku tahu setiap orang pasti punya intuisi, karena setiap orang pasti di dalam dirinya seperti ada Holy Spirit ya, ada Roh Kudus ya, Holy Spirit yang pasti ngebimbing kita. So tanya sama beliau, tanya sama diri kamu ya, yang terbaik harus seperti apa. Kalau di sini sih dilihatnya sih sebenarnya kayak yang terbaik adalah kamu tetap ada di posisi ini, di hubungan ini, tapi memang harus dicari kenapa alasannya kamu tuh nggak ke-trigger untuk bersemangat lagi. Coba cari, dituntaskan masalahnya kalau memang punya isu atau masalah, mau sama partnernya kamu atau memang sama dirinya kamu sendiri. Coba dipikirin, alone time, waktu sendirian kamu tanya sama diri kamu apa yang harus diperbaikin, solusinya seperti apa, gitu ya. Pile number 2, what else? Pile number 2, what else yang harus kamu lakukan? Oke, ada look at the bigger picture. Tuh, dilihat sebenarnya apa solusinya. Jangan dilihat dari hal yang kecil. Dia salah, udah gue pengennya gue pecat dia. Ini kantor jelek, udah gue pengen resign. Ini bisnis nggak menguntungkan, ya udah gue ganti bisnis. Ini pasangan gue nyebelin, udah gue putus aja, cerai aja. Jangan kayak gitu. Lihat semuanya, whole package-nya. Kenapa bisa berantem, kenapa kamu ngerasa dia jelek, kenapa kamu ngerasa kantor ini menyebalkan, kenapa kamu ngerasa bisnis ini tidak bagus. Dicari solusinya. Jangan apa-apa kabur, jangan apa-apa ngerasa sakit hati, bete, marah, kesel, terus pesimis ke depannya. Jangan kayak gitu terus. Apapun yang kamu lakukan pasti ada resikonya sayang ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Give me the answer Tuhan. Pile number 2. Oke. Apa ini? Ada growth and forgiveness. Oke, growth dulu ya. Ini aku ngeliatnya memang seperti Seven of Pentacles, bertumbuh teman-teman ya. Harus bertumbuh di dalam intuisi kamu, di dalam inner voice kamu, di dalam persekutuan kamu dengan Tuhan ya. Bertumbuh juga dalam cinta kasih kamu sama partner kamu atau sama hal-hal yang memang kamu lagi bangun sekarang, bisnis kamu, kepercayaan diri kamu, hubungan kamu, apapun yang lagi kamu bangun. Jangan terlalu pesimis, biarkan dia bertumbuh gitu ya. Dan kamu harus sabar-sabar, harus memaafkan dia. Mungkin emang kamu dia pernah punya salah yang bikin kamu sakit hati banget. Partner kamu mungkin pernah bohongin kamu juga. Atau forgive yourself kalau kamu ngerasa kemarin kok gue goblok banget pengen bisnis yang ini. Tapi coba dipikirin, mungkin dengan kegoblokan kamu itu kamu bisa menemukan cuan atau laba. Ya, maksudnya jangan sampai sesuatu yang sudah dibangun gampang banget untuk diruntuhin. Ya itu bukan sesuatu yang bagus. Kalau memang udah hancur banget baru mungkin dirubuhin. Tapi kalau masih ada cara untuk nambal sana sini, kenapa harus ganti ban yang baru? Kenapa harus ganti rumah yang baru? Kenapa nggak ditambal-tambal aja dulu gitu ya, yang bocor-bocor. Ini seperti ini ya. Forgive yourself, forgive others. Alright, selanjutnya kita lihat lagi ada yang apa yang lain. Saran dari semesta dalam tanda kutip pile number 2. Pile number 2. File number 2. Oke. Ada children dan healer. Kamu dapat healer 2 kali loh, tentang healing. Pokoknya healing. Ini juga di sini healer. Healing energy surrounds you and the situation. Harus healing. Harus forgiveness, harus kayak lebih ya udah ikhlasin apa yang terjadi dan sekarang kamu harus lebih bertumbuh. Ya maksudnya jangan gampang ngomong cerai, jangan gampang ngomong udah kita putus, jangan gampang untuk pindah ke satu tempat lain gitu loh ya. Jangan seperti itu. Coba dipikirin apa yang bisa kamu lakukan. Pikirin anak kamu, pikirin anak dia, pikirin kayak masa depan kamu gitu loh. Children juga ngomongin tentang future. Ngomongin tentang future kamu kayak
Kamu kalau misalkan terus-terusan kayak gini, kamu kayak anak kecil gitu. Kapan kamu nanti punya anak, istilahnya punya keluarga, kalau kamu gini terus. Dan kalau memang udah ada yang punya keluarga, pikirin anak istri kamu kayak gimana. Anak dan suami kamu gimana kalau kamu masih kayak gini gitu loh. Jadi yang tadi aku bilang, look at the bigger picture. Jangan pikirin diri kamu sendiri, tapi pikirin juga masa depan kamu. Pikirin juga anak kamu ya. Oke? Pikirin yang bisa kalian pikirkan, yang bisa bikin kamu ke trigger lagi, karena di sini Healer of the Ages juga ngomong tentang trigger. Coba pikirin yang bisa bikin kamu tuh semangat hidup lagi apa. Jangan terlalu pesimis, ya. Yang belum punya anak juga jangan pesimis. Kamu suatu saat nanti pasti punya anak kok, ya. Alright, jangan terlalu kayak gitu ya. And then di sini ada prayer again. Oh my god, ini juga ngomong. Ini kayaknya file nomor 2 ini kurang berdoa nih dibandingin file yang lain, atau enggak kalau yang aku bilang udah berdoa cuma dalam tanda kutip caranya salah, yaitu caranya meminta dan menangis terus, bukannya ngerasa makasih Tuhan udah kasih aku ini, udah kasih aku itu, nggak pernah count your blessing, nggak pernah grateful. Yaitu juga cara berdoa yang salah, karena Tuhan juga nggak mau orang yang bersungut-sungut terus gitu loh ya. Bersyukur dong teman-teman ya dengan apa yang sudah kamu dapetin. Itu yang bisa bikin kamu auranya bagus, energinya bagus, positif, dan bisa meraih hal-hal yang lebih positif gitu. Karena mau apapun yang kamu lakukan, kalau kamu pesimis mulu, mau di depan kamu ada cewek cantiknya setengah mati atau cowok gantengnya kayak Adam Levine juga nggak bakalan kamu ngerasa oke gitu loh. Just count your blessing baby. Alright? Oke. What else? File number 2. Duh gue takut rusak deh semua kartu gue. Duh gue barbar banget ya. File number 2. Oke. What else yang Tuhan mau kasih tauin? Ada clock time. Ada clock time. Rusak dah. Clock time dan a moment's regret. Oke, clock time dulu. Ada in a rush, ada pressure. Kamu ngerasa ke pressure ya selama ini sama hubungan ini, sama bisnis ini. Tenang aja, yang aku bilang ini memang tentang timing, kayak tentang the right time. Aku ngeliatnya memang kayak kamu ngerasa mungkin di umur kamu yang sekarang kok masih segini-gini aja hubungan gue, bisnis gue masih begini-begini doang, kayaknya gue nggak berguna banget jadi orang. Gue malu sama semua orang, gue malu sama semua teman-teman gue yang udah sukses, yang udah punya anak, yang udah menikah, udah begini, udah begitu. Tenang aja, semua orang punya right time-nya masing-masing. Jadi jangan ke pressure gitu ya. Jangan ke pressure sama orang lain. Orang lain pun juga sebenarnya punya bebannya masing-masing, punya salibnya masing-masing. Percaya, semua orang tuh punya duri dalam dagingnya masing-masing. Jadi jangan pernah life gitu ya. Oke, yang kedua ada a moment's regret, ada nostalgia, ada fearing you have made a mistake, ada idolizing the past. Aku ngeliatnya memang di sini nggak ada forgiveness. Kamu harus forgiveness your past life ya, your past karma ya. Oke teman-teman, kalau nggak kamu nggak bakalan bisa maju ke depan. Ini gokil banget ya nomor 2. Aduh jangan deh, jangan. Kamu harus bertahan di posisi ini. Jangan gara-gara masa lalu kamu jelek sama orang ini atau sama hubungan ini, kamu jadi kayak nggak mau maju. Jangan ya. Oke, pile number 2. What else? Ada, I know it. Kenapa kamu aneh rasanya? Mungkin di sini ada juga yang hubungannya seperti twin flame, yin and yang. Ada balancing, ada duality, ada union, dan ada complement each other. Mungkin kenapa kamu ngerasa hubungan ini sulit memang karena twin flame. Twin flame itu memang susah banget memang ya. Dan ada mask atau pakai topeng, not showing true feelings, ada hide, ada delude ya, ada pretend. Kamu bingung harus kayak gimana. Coba kamu clear ke pasangan kamu ini harusnya kayak gimana. Coba kamu clear ke diri kamu, tadi aku bilang pakai intuisi kamu ini sebenarnya harusnya kayak gimana ya. Kamu clear ke Tuhan, tanya ini yang terbaik apa. Pile number 2, apalagi ada lagi nggak? Ada not enough, ada frustrated in relationship, lack of confidence, ada jealousy, dan ada ego issue. Yes. Frustrated, ada fear, ada jealous di sini, lack of confidence ya. Kamu nggak nemuin triggernya lagi. Wow, healing yourself baby, healing di sini. Percaya masih ada miracles, forgive, prayer ini harus kamu lakukan. Tapi saran yang terbaik dari aku kayaknya jangan patah semangat dulu di sini ya. Karena sebenarnya ini adalah ini kamu twin flame atau hubungan yang bagus banget. Twin flame juga maksudnya kalau kamu dengan bisnis kamu bertwin flame, istilahnya ya kayak kamu bagus banget. Ini ngomong tentang twin flame soalnya. Tentang hubungan yang paling bagus sebenarnya.
Cuma ya itu dia, pasti ada aja masalahnya, nggak mungkin mau dibilang twin flame atau soulmate terus nggak ada masalah, itu nggak mungkin ya. Tapi ingat, ini adalah hubungan yang paling bagus sebenarnya. Tinggal tunggu waktunya aja ya. Harus lebih bagusnya kayak gimana gitu ya. Alright, file number 2, thank you so much udah nonton. Kalau memang kamu suka silahkan di komen dan di like dan di subscribe of course. Dan satu lagi, jangan lupa ditonton video-video aku yang lain karena hampir semuanya itu artinya timeless. Ya, timeless itu artinya tidak berbatas waktu, jadi kamu bisa tonton kapan aja sebenarnya. Jadi jangan pernah takut, udah di upload 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan yang lalu Kak Roro, tapi aku pengen judul yang itu, it's okay, ditonton aja. Insya Allah tetap resonate kok. Kalau memang kamu sudah doakan dan kamu memang berserah, ini jawaban dari Tuhan gitu loh. Insya Allah resonate, minimal berguna lah buat kamu lah gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang batu berwarna kuning dan red. Oke, ini pesan semesta juga. Walaupun hal-hal ringan seperti ini mungkin kamu kurang baca atau enggak kamu kurang melihat. Baca tuh bisa baca situasi, bisa baca benar-benar artikel yang membangun, baca sesuatu yang positif supaya kamu jadi jauh lebih positif. Read itu banyak banget artinya, dan aku selalu bilang jangan pernah lupa untuk membaca. Baca itu juga kayak baca informasi yang tepat gitu, jangan yang hoax, jangan ada sesuatu yang bisa bikin kamu jadi punya pikiran sempit, miring atau kayak gimana gitu ya. Read juga bisa melihat situasi yang ada, jadi jangan terlalu ngelihat dari sesuatu yang sempit yang bikin kamu jadi kayak ngerasa aduh gue harus putus, gue harus begini, gue harus begitu gitu ya. Jadi harus baca situasi yang tepat juga. Oke, file number 3 ya, kita mulai. Tapi satu hal, ini bukan ngomong tentang cinta-cintaan, jadi walaupun judulnya tentang kayak relationship harus bertahan atau apa ya, bertahan atau moving on, ini bukan ngomong tentang lovership doang gitu ya. Jadi kalau yang belum ngerti silakan nonton intronya. Sekarang aku mau mengedukasi, setiap video-video aku tolong ditonton awal-awalannya supaya kamu ngerti dan kamu nggak, dalam tanda kutip, nggak bilang aduh Roro lu cinta-cintaan mulu, hidup tuh nggak duit, nggak makan cinta tapi makannya pakai duit, beli nasinya pakai duit. Of course, so aku selalu bikin sesuatu yang lebih general karena memang ini aku harapkan ini memang general dan bisa dimasukin ke setiap aspek hidup kamu gitu ya. Ditonton dulu sebelum nyinyir, silakan nonton dulu gitu, karena banyak beberapa yang udah nyinyir sebenarnya. Oke teman-teman, kalau yang udah ngerti silakan maju lagi ke Roro di sini, silakan mulai berdoa ya. Aku akan nge-shuffling dari belakang sini, dari belakang meja ini. Relax teman-teman dan jangan di skip ya, aku butuh energi kamu untuk bikin ini resonate di hidup kamu. Alright, dalam Tuhan Yesus, silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing teman-teman. File number 3, what should you do? Apa yang harus kamu lakukan? Bertahan, moving on, proaktif atau pasif dulu? File number 3, what should you do? Alright, ada 8 of Swords, ada the World, ada 8 of Wands. Oke, sekali lagi ya, kita lihat ada apa. Oke, aduh. Wait, teman-teman, wait. Oke. File number 3. Apa yang harus kamu lakukan, Bapak? Apa yang sebaiknya kalian lakukan? Oke. Ace of Wands, ada 3 of Swords, ada 5 of Wands, bottom of decknya ada Ace of Cups. Oke. Wow, paling berat nih. Biasanya udah akhir-akhir ini nomor 3 paling enteng. Ini kenapa paling berat nih? Oke, it's okay. No problem. Ya, aku lihat di sini ada yang udah kelamaan ada di toxic relationship. Relationship ini bisa apa aja yang aku tadi bilang, bisa pekerjaan, bisa di dalam hubungan ya. Udah banyak banget sakit hati, dan ada yang kalau bener ada yang diselingkuhin. Sakit hatinya luar biasa, banyak banget perdebatan, ini banyak banget yang udah debatnya gila-gilaan, bahkan dalam tanda kutip udah KDRT secara visual, visual bullying, harassment gitu, ada violence-nya bener-bener kayak fisik juga, ada physical touching yang menyakitkan, ini udah bener-bener menyakiti
batin dan fisik yang aku lihat ini. Saran dari semesta adalah cabut. Ada Ace of Rods, ada Ace of Cups, ada moving on. Percepatan mobilitas yang cepat. Asap ini ya. As soon as possible kamu harus moving on dari hubungan ini. Cari dunia kamu yang lain. Ini udah nggak benar. Emosionalnya terlalu besar. Kadang kalau dia lagi happy banget, kalian hubungannya penuh dengan cinta kasih, kamu juga ke-trigger banget untuk melakukan segala macam. Kalau misalkan hubungan bisnis atau ini pekerjaan, kayaknya kamu kalau lagi on fire banget, tapi kalau lagi hancur, lemah, kesel, marah, orang nafas aja kayaknya salah buat kamu. Kayaknya orang batuk aja salah buat kamu. Ini udah nggak benar. Emosionalnya udah luber. Sesuatu yang sudah luber atau sesuatu yang berlebihan itu udah tidak bagus. So aku selalu bilang ini tidak bagus juga. Karena ini yang bisa bikin kamu tuh gampang marah, gampang kesel, tapi gampang juga mencintai lagi. Aduh, ini up and down-nya kenceng banget. Ini udah kayak roller coaster atau enggak ombak di pantai kalau lagi pasang surut. Wah, kalau lagi surut banget sampai kayak kelihatan karang-karangnya. Tapi kalau lagi pasang ini bisa bikin orang tenggelam, mati. Ini hubungan harus di cut ini. Circle-nya. Kamu udah kejebak di sini. Kamu udah kelamaan di sini, kamu memang udah nggak ngerti lagi gimana caranya keluar, karena kamu udah beradaptasi dengan rasa sakitnya, beradaptasi dengan dengan feeling painnya ini gitu, feeling hurtnya ini udah kelamaan. Kamu ngerasa kayak nggak apa-apa kok, padahal ini sebenarnya kamu buta, ini cinta buta istilahnya, ini kesukaan yang buta ya, dan kamu keikat badannya. Keluar sebelum terlambat, keluar. Mau masalah pekerjaan, mau masalah kantor kamu bagus, gajinya oke, ini lagi pandemik, jangan keluar dari kantor. Kalau kamu ngerasa itu udah terlalu banyak sakit hati dan udah bisa bikin kamu dalam tanda kutip gila secara mental, udah banyak banget hal yang gak bagus di sini, bullying dan ada violence yang tadi aku bilang, KDRT dalam bentuk apapun, cabut teman-teman ya. Itu saran dari semesta, aku nggak bohong. Tapi terserah kamu, tetap at the end kamu yang melakukannya, tapi kalau dari sini kata-katanya cabut ya. Alright, oke, pile number 3, apalagi yang harus kamu lakukan? Kita lihat lebih detail dari semua oracle card ini, oke? Pile number 3 dong. Oke. Oke, buset banyak. Oke. Wait, jatuh soalnya. Kita dapat 3. Oh, ada broken heart, ada hostilities. Oh my god. Dan ada the world. Oh my god. The world dapat 2 kali. Broken heart dapat 2 kali. Satu lagi hostilities. Ini hostilities sih harusnya sih 5 of ada 5 of wands. Ini hostilities 5 of wands atau 5 of swords. Jadi ngomongin tentang pertikaian. Yes, udah terlalu banyak pertikaian, udah terlalu banyak sakit hati, broken heart, udah banyak juga yang kamu tuh jadi kayak nggak tahu dunia kamu tuh apa. Aku ngerasa seperti itu. Aku ngerasa kayak kamu buta. Kamu ngerasa ini dunia gue, ini udah bener-bener kayak hidup mati gue. Gue nggak bisa kalau pisah sama si doi, gue nggak bisa pisah kalau kantor gue pindah, karena gue udah 7 tahun di sini, gue udah 1 tahun, udah lama, gue nggak bisa kalau pisah dari kantor ini, gue nggak bisa kalau nggak bisnis, gue nggak mau, bla bla bla. Too many excuses. Kenapa? Karena kamu udah terlalu terbiasa dengan painnya ini. Tapi saran dari semesta, coba dipikirin ulang, apakah kamu benar mau di dunia yang seperti ini? Apakah kamu benar mau dalam takdir hidup kamu yang seperti ini? Karena aku selalu bilang, nasib orang siapa yang tahu. Kalau kita udah mengusahakannya, pasti semesta juga merestui kita untuk dapat yang lebih baik dibandingin yang kemarin. Hidup ini nggak 1 tambah 1 2, teman-teman, yang aku bilang. Mungkin kita ditakdirin, kita dalam tanda kutip dapat orang tua yang nggak tajir, nggak kaya apa gimana, tapi dengan hidup kita, lifestyle kita bisa mengubah hidup kita ya. Mau jadi orang yang sehat, jadi orang yang tidak sehat, jadi orang yang kaya, tidak kaya, gimana gitu, tergantung hidup kita. So di sini juga semesta juga bilang ini tergantung kamu mau kayak gimana. Ada cinta yang baru, ada Ace of Cups ke depannya, ada new beginning, ada Ace of Rods, ada Ace of Wands. Tapi gimana kamu mau apa enggak? Apa memang kamu tetap mau ada di hidup dan posisi yang sekarang? Terserah kamu maunya kayak gimana. Coba dipikirin, ayo maunya kayak gimana. Oke, pile number 3, what else? Apa yang harus kamu lakukan dalam proses? Apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam hubungan ini? Pile number 3. Oke. Ada perseverance. Coba kamu tatap kembali, apakah ini sesuatu yang baik? Coba kamu tatap kembali, kamu pikirin kembali, coba ke cermin, apakah ini yang memang aku mau dapetin, hidup yang seperti ini?
Oke, introspeksi diri teman-teman. Tanya sama diri kamu. Pile number 3, ada apa di sini? Apa yang harus kamu lakukan? Ada expansion. Ada cycles. Yes. Ini kayak nomor berapa tadi ya? Expansion teman-teman. Pindah. Ya. Spread your wings. Share your message. And shine your light. Show the world what you are made of. Ya. Kepakin sayap kamu. Karena kamu banyak potensi. Misalkan kamu ngerasa memang bisnis ini udah nggak jelas, kepakin. Kamu tuh banyak potensi kok. Jangan pernah takut yang berlebihan. And then here the cycles. Everything has its time, right? Time into the moon's magic under the cycles of your body. Ini kayaknya memang karmic relationship yang harus diputus sih, cyclesnya. Di sini dapat cycles juga. Oh my god. Ya. Itu yang harus kamu lakuin. Mungkin sedih. Aku pun juga sedih. Aku keikutan baper. Tapi maksudnya yang terbaik coba dipikirin deh. Yakin gak ini yang kamu mau? Oke, selanjutnya. Tonton Yesus. File number 3, what should you do? Teman-teman, file number 3, apa yang terbaik buat kamu lakukan? Oke. Ada admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Jujur sama diri sendiri. Only you know what it is that you are truly desire. Sebenarnya kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu, cuma kamu kayaknya masih mendinai. Makanya di sini mungkin dapat tatapan. Coba kamu lihat kamu tatap masa depan kamu, the world-nya kamu, hidupnya kamu. Bener kamu mau yang seperti ini, ya? Bener kamu pengen kayak gini. Dan di sini ada practice, yes. Kamu udah kelamaan gak praktis, kamu udah kelamaan ada di sini, di circle yang ini, kamu udah nyaman sama ketidakpastian ini. Sekarang kamu harus praktis, kamu harus belajar, kamu harus kayak polish your skill gitu. Sebenarnya kamu bisa kok, cuma kamunya aja dalam tanda kutip yang udah males karena kamu udah tahu, enggak kok ini aja, ini juga oke kok. Padahal kamu nggak oke di sini, tapi kamu karena nggak mau belajar hal-hal yang baru, nggak mau spread your wings, jadinya begini gitu loh. Oke. What else? File number 3. Praktis juga kalau misalkan ngomong tentang hubungan, coba belajar untuk mencintai dan dicintai lagi. Ya, hal-hal yang baru pokoknya. Kalau ini masalah bisnis ya coba pelajarin bisnis yang baru, atau enggak kalau kamu mau masuk kantor yang baru, coba belajar untuk beradaptasi. Pokoknya ini tentang pembelajaran yang aku lihat. Coba belajar dan coba kamu mikirin tentang diri kamu lagi. Belajar untuk ngerti situasi yang terbaik itu apa untuk diri kamu gitu ya. File number 3. Oh my god. Ada imagination dan ada loneliness. Wow. Aku ngeliatnya sini udah kebanyakan orang-orang yang mungkin tetap punya hubungan, tetap punya pasangan, tetap punya pacar, atau tetap punya bisnis atau duit gitu ya, karir. Tapi kamu ngerasa kamu nggak punya apa-apa. Wow. Lonely juga bukan ngomongin tentang duit, ngomongin tentang pacar dong, tapi ngomongin tentang duit. Istilahnya kayak gini, kamu punya karir tapi karena kamu nggak suka sama karir kamu nggak mencintai itu, kamu ngerasa kayak nggak punya apa-apa, lonely, nggak punya teman juga, karena di dalam kantor atau di dalam bisnis kamu nggak ngerasa klop sama orang itu. Apalagi kalau ini ngomongin tentang pacaran, lovership. Wah, kamu udah punya pacar, punya istri atau punya suami, tapi karena berantem mulu, sering banyak masalah dan bikin kamu sakit hati, banyak perbedaan di sini, ya kamu ngerasanya lonely. Mau sampai kapan kamu hidup kayak gini gitu loh. Dan ada imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Coba pikirin, imajinasiin kamu mau apa, dan jangan berhenti untuk berimajinasi teman-teman. Jangan berhenti untuk kayak polish your skill gitu, karena sebenarnya kamu tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Imajinasikan apa yang terbaik buat diri kamu ya. Berafirmasilah gitu loh. Oke, what else teman-teman? File number 3, what should you do? Oke. Ada apa nih? Uncertainty, choose who you will become. Oh my god, choose who you will become. Kamu yang pilih kamu mau kayak gimana ke depannya. Oh my god, it's talking about your future. Tadi aku udah bilang, spread your wings and soar gitu kan ya. Show the world the truly you are. Ya, share your message, shine your light. Oh my god, kamu harus moving on secepat yang tadi aku bilang. Ya, kamu harus punya dunia yang baru. Kasih tauin ke dunia kamu yang lama kalau kamu nggak
nggak bakalan kayak gini lagi. Ya, mungkin emang ini uncertainty ini artinya maksudnya kata-katanya kayak memang kedepannya pun juga nggak tahu resiko yang ada apa. Paling aja kamu sakit hati lagi, tapi at least kamu udah mencoba merealisasikan imaginationnya kamu gitu kan. Admit your true feelings to yourself, ya, please. And then di sini ada falling, ada the unknown, ada momentum, ada change yang tadi aku bilang the unknown. Mungkin kamu nggak tahu hidup kamu yang baru ke depan kalau kamu cerai sama dia, kalau kamu nggak punya kerjaan lagi, kalau kamu merintis bisnis yang baru, kalau kamu jauhin toxic people yang kemarin itu yang bikin kamu nyaman. Kamu nggak tahu ke depannya kayak gimana, unknown. Kamu nggak tahu banget gitu loh. Tapi at least kamu change your life, change your world. Di sini ada change, ada momentum. Nih, ada momentumnya sekarang, asap yang tadi aku bilang. Yes, sekarang. Karena kalau enggak, kamu terus-terusan seperti ini, sakit hati berantem, hancur kamu. Ini udah namanya udah blind love atau blind date ini mah. Pemikirannya udah nggak benar menurut aku. Oke, selanjutnya kita lihat lagi dalam tanda khusus pile number 3, what else? Apa yang terbaik buat kamu untuk saat ini menurut semesta ya, dalam tanda khusus pile number 3. Oke. Buset. Ada clock dan ada snake. Coba bentar teman-teman, ada yang jatuh, aku harus ambil. Oke. Clock dulu, ada need time, takes time, in time cycles, time to healing, ada progress. Yes, ini waktunya teman-teman ya untuk kamu cabut, keluar dari cycles ini, keluar dari toxic people ini ya. It is your time. It is your time to healing. It is your time to progress yourself, progress your life. Yes baby. And then sini ada snake, ada sneaky, ada enemy. Look over your shoulder, ada yang mau nikam kamu dari belakang, dari bahu kamu yang belakang. Ada the other woman or other man or other people. Yes, di sini ada juga yang berselingkuh, ada juga yang diselingkuhin, ada juga yang kayak step in the back alias pengkhianat. Jadi ini memang banyak banget pertikaian, kamu ngerasa sakit hati yang luar biasa di hubungan ini. Ini partner juga bisa karena selingkuh itu juga bukan ngomongin tentang cheating kayak having a sex doang, tapi di sini juga ngomongin tentang kayak lu diselingkuhin gitu loh. Dia juga punya kayak orang yang mungkin mau menjebak lo gitu loh, step in the back, ada hostilities, ada broken heart. Ini bukan dunia kamu lagi, not anymore baby, please moving on untuk perasaan dan untuk hidup yang lebih baik. Read the situation, kalau perlu, kalau ini tentang bisnis, read jurnal kamu yang kemarin, bener nggak dia tuh udah punya pemasukan dan pengeluaran yang bener. Jangan sampai ini orang tricky dan kayak bikin kamu hancur ya, please read the situation, oke? Dan kalau kamu mau punya hubungan yang baru, kalau kamu mau punya hubungan apapun ya, bisnis, karir, apa segala macam, perbanyak skillnya kamu. Ya, yang tadi aku bilang di sini ada practice reading, ya, polish your skill, ya, talent kamu, talenta, increase your confidence, harus lebih banyak belajar, ya, supaya kamu bisa nemuin nasib kamu yang baru, istilahnya seperti itu, dunia kamu yang baru. Alright, file nomor 3, thank you so much sudah nonton, semoga berguna karena ini bagus banget aku rasa. Kalau kamu suka tipe-tipe yang agak berat seperti ini pembacaannya, silakan di komen, atau suka yang fun reading seperti yang kemarin, silakan di komen juga. Aku pengen tahu pendapat kamu supaya memang bakat aku nge-reading ini berguna dan bisa bikin kamu happy tiap harinya. Tuntunlah aku seorang Roro ini ya teman-teman, dengan insya Allah dengan ini kamu jadi lebih seneng gitu loh, lebih bersemangat, apalagi yang harus gue lakuin gitu ya. Bukan maksudnya musrik, tapi ini adalah petunjuk supaya kamu menjadi lebih baik, gitu aja ya. Oke teman-teman, file nomor 3 silahkan ditonton juga video-videoku yang lain karena hampir semuanya juga timeless. Itu artinya tidak berbatas waktu, dan itu artinya kamu bisa tonton kapan aja kalau kalian ngerasa judulnya itu lagi pas banget buat kamu nih saat ini gitu ya. Ditonton, insya Allah resonate. Kalau memang kamu udah percaya itu memang kayak jawaban dari Tuhan istilahnya ya, petunjuk dengan cara seperti itu, motivasi hidup kamu dengan cara seperti itu, kamu mau healing session dengan cara seperti itu. Jadi jangan dilihat dari musrik-musriknya, tapi terserah kamu, kalau menurut aku enggak gitu. Silakan ditonton teman-teman ya, dan silakan di-share ke teman-teman kamu kalau kamu ngerasa ini juga berguna buat teman kamu yang lagi galau gitu. It's okay. Thank you so much udah pernah mau nonton di sini, mampir ke sini, semoga kita berjodoh juga di lain waktu. Oke, file nomor 3, thank you so much udah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye.